Kabar transfer, Onana tinggal sedikit lagi jadi pemain MU, sedangkan Barca dan Madrid punya pemain muda berbakat, yaitu the next Neymar dan juga the next Ozil. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Box to Box bersama gua Rifan. Pada kesempatan kali ini gua sedikit berbeda karena biasanya gua tuh selalu nge-review pertandingan sepak bola Indonesia, yaitu Liga 1. Tapi kali ini sedikit berbeda, kita akan melipir dulu. Kita akan bahas seputar informasi transfer update dari Liga Eropa. Tentunya udah banyak banget yang deal, dan juga banyak rumor-rumor pemain yang sudah mulai mendekati klub-klub yang dia tuju. So, gue akan pecah. Pertama akan ada pembahasan tentang beberapa pemain yang deal dan juga yang rumor. Gue mau bahas yang deal dulu. Yang pertama, gue punya Milinkovic Savic, yaitu baru aja resmi breaking news, langsung pindah dari Lazio ke Al Hilal. Klausulnya ditebus harga 40 juta euro. Dan ini pemain sebenarnya diincar sama klub-klub Liga Eropa ya, Liga Inggris. Cuman ya mungkin umurnya juga sudah mulai menua, jadi dia lebih pilih mendapatkan uang yang banyak untuk masa pensiun nanti. Dan itu wajar-wajar aja. So, yang kedua, gue punya the next Neymar. Menurut gue ini the next Neymar, yaitu Victor Roque. Kelahiran tahun 2005, masih umur 18 tahun. Dan gue lihat cara main dia itu skillful, dribblingnya bagus, terus juga lincah, shootingnya bagus, dan punya penguasaan bola yang kuat. Tapi gue nggak yakin dia punya speed nggak sama kayak Vini gitu. Tapi ya stylenya dia itu bener-bener mirip kayak Neymar. Makanya klausulnya ditebus harga 30 juta euro. Dan menurut gue yakin bahwa dia akan punya prospek yang cukup meningkat bersama Barcelona. Tahun pertama pasti dia adaptasi lah. Tapi tahun kedua gue yakin dia seperti Neymar. Neymar juga tahun pertama flop juga. Tapi tahun kedua dia baru bisa berprogres. Next gue punya the next Ozil, yaitu Arda Güler. Dia ditebus seharga 48 juta euro. Ini sama-sama pemain muda, 18 tahun, pesaingnya Victor Roque. Itu ini adalah pemain Madrid, Arda Güler. Gue lihat cara main dia agak sedikit kayak Ozil. Sedikit kayak Ozil sama James Rodriguez. Jadi menarik. Dia punya visi yang bagus. Dia punya placing yang bagus dari kaki kirinya dia. Tapi memang beberapa momen dia harusnya passing, dia malah shooting. Itu masih, ya namanya anak muda lah, masih berproses. Tapi ya gue bisa bilang dia adalah pemain berbakat. Yang keempat ada Jan Bisek, pemain Inter Milan yang baru. Pemain ini masih muda, 23 tahun, asal Jerman. Dia ditebusnya murah banget, 7 juta euro, sebagai pengganti Marco Brozovic yang pindah ke Arab. Tapi menurut gue, kalau dia dijadiin DM bersama Barella dan juga Calhanoglu, I think Inter itu sulit dikalahkan. Karena defense-nya bagus, terus juga DM-nya kuat. Kan DM-nya dia ada Jan Bisek sama Barella. Gue yakin kuat banget sih. Cuma kita lihat aja tahun depan. Kemudian ada tetangga, AC Milan sudah meresmikan Pulisic, 22 juta euro. Gue rasa pemain ini pemain yang kerja keras. Dia bisa melipir dari sayap kiri masuk ke tengah, menusuk. Dan shooting-shootingnya juga beberapa kali gol, baik dari Chelsea ataupun di timnas Amerika. Cuman sayangnya memang di bawah Tuchel dia kurang mendapatkan kesempatan. Nggak menikmati lah karirnya di Chelsea, jadi dia harus pindah. Gua rasa ini pemain cocok sama AC Milan, karena AC Milan yang gak rasa kurusuk. Jadi kita tungguin aja apakah prediksi gue benar apa enggak. Next, gue mau ke Man City, gue mau ke Liga Inggris. Man City udah resmin Kovacic, 30 juta euro, dimana pemain ini akan menggantikan posisinya Gundogan yang pindah ke Barca secara gratis. Next, gue mau ke MU, dimana Mon sudah resmi sebagai pemain MU sekarang dari Chelsea, seharga yang cukup mahal banget, 70 juta euro. Dan gue rasa ini tipe pemain yang gelandang pekerja keras juga, bukan playmaker tapi box to box juga, karena dia bisa golin juga dari Chelsea. Ini menarik banget.
karena duet sama Bruno Fernandes. Gue rasa ya dia tuh seperti posisinya Gundogan di Man City, ada di depan, punya position yang baik, walaupun nggak sebaik Gundogan ya, tapi ya dia progres ke sana lah. Nanti kita tunggu aja. Next, gue mau ke Arsenal, di mana Arsenal punya 3 pemain baru, yaitu Rice 105 juta euro, Timber 45 juta, Havertz 70 juta euro. Dan ini sebagai investasi atau sebagai lubang yang telah ditutupin oleh Arteta, di mana memang kemarin mereka kehabisan bensin gara-gara pemain belakang, pemain tengah, dan juga depannya. Nah, kecuali depannya nih belum dapat pemain baru lagi, tapi tengahnya udah ditutup, lubangnya belakangnya juga sudah ditutup. Karena Timber ini kan bisa main di kanan, full back kanan, ataupun bisa main di center back juga. Jadi ini benar-benar Arteta serius, benar-benar menjadi contender City di tahun ke depan, di musim depan. Jadi nanti kita lihat aja. Gue prediksi sih Arsenal akan kompetitif sama Man City. Tinggal yang lain aja nih. Apakah Liverpool bisa up lagi? Apakah MU bisa lebih baik dengan nggak adanya De Gea? Nah, nanti kita lihat. Kemudian itu adalah transfer deal yang udah gue bacain. Sekarang gue mau bacain beberapa informasi rumor transfer yang akan dekat sama klub-klub. Yaitu yang pertama, gue mau bahas Onana. Onana ini tinggal selangkah lagi sih. Nah, bid kedua MU itu memang gak setuju sama Inter. Tapi gue yakin, karena Erik ten Hag ini ngebet banget pengen Onana. Karena Onana bisa bermain dari belakang, sedangkan David De Gea nggak bisa. Jadi gue yakin Onana pasti ke MU. Prediksi gue tinggal nextnya nih nyari striker. Apakah dia bisa dapetin Højlund apa enggak? Karena memang Højlund target mereka, cuman ya budget mereka nih yang kurang. Mereka mau nggak mau harus jual pemain mereka. Kabarnya Everton tertarik sama Elanga. Buat gue Elanga jual, karena Elanga bukan pemain starter. Dia masih muda, masih ya nutup-nutup pemain Anthony atau di kirinya Rashford, super sub lah. Gua rasa kalau memang dibayar sama Everton ya jual aja, lumayan duitnya buat nambah-nambah beli Højlund gitu. Next, ke berikutnya gua mau ke Guardiol nih diincar sama City, tapi harganya mahal banget, 100 juta euro. Gua rasa memang City masih 2-3 kali mikir apakah membeli atau enggak, karena ini terlalu mahal budgetnya. Dan ditambah lagi Laporte belum pindah. Kalau Laporte udah pindah, gue yakin duit dari Laporte tinggal ditambahin sedikit, beli deh Guardiol. Walaupun itu 100 juta terlalu mahal untuk seorang back ya, karena Van Dijk aja itu 70 kalau nggak salah, seingat gue dia paling tinggi. Ini Guardiol ya masih tanda tanya gitu. Kemarin waktu di World Cup juga diacak-acak sama Messi, jadi gue rasa nggak layak 100 juta. Tapi kita tunggu aja. Next, Caicedo. Kabarnya Chelsea tertarik sama Caicedo nih untuk diduetin sama Enzo Fernandez. Nah, ini akan menjadi permainan yang sangat apik sih menurut gue. Karena kalau Caicedo ditempatin DM, terus Enzo dimajuin ke depan, kan Enzo kan sering bertahan juga kan, kuat juga. Jadi gue rasa pemain tengahnya Chelsea ini lebih kuat daripada musim lalu. Dan gue juga mendengar kabar bahwa Caicedo tuh nggak menolak untuk ke Chelsea. Jadi ya tinggal bertanya soal klausul rilis. Bam, prediksi gue adalah Caicedo akan ke Chelsea. Next ada Hendo. Hendo ini diincar sama Gerrard di Al-Ettifaq. Dan kabarnya sendiri, Hendo situasinya sekarang Hendo lagi nanya sama Klopp, kira-kira dipakai nggak nih jasanya musim depan. Kalau enggak dia langsung cabut ke sana. Tapi kalau dipakai, I think ya perpanjang setahun lah. Next ke Kane. Nah, Kane ini menarik karena Bayern udah 2 kali bid tapi masih ditolak sama Levy. Dan gue lihat ketertarikan Bayern itu masih pingin banget punya Kane, karena Kane ini kan punya garansi 30 gol per musim. Sedangkan mereka benar-benar butuh striker banget. Di musim lalu mereka tuh hampir gagal juara karena ya itu nggak punya striker, karena nggak konsisten juga. Backnya juga permainannya juga jelek, depannya juga nggak ada. Ini menarik sih. Gua rasa prediksi gue mungkin di angka 90 atau 95 baru dilepas sama Hotspur.
Next ke Vlahovic, di mana Vlahovic ini juga situasinya akan dijual sama Juve karena Juve butuh uang untuk menyehatkan klub atau manajemen keuangannya Juve. Jadi gua rasa banyak yang ngincer dia karena Arsenal juga butuh striker, Chelsea butuh striker, PSG butuh striker, dan ya tinggal pilih aja. Tapi situasinya sekarang adalah yang tertarik sama Vlahovic baru PSG. Jadi PSG ini baru nanya gimana soal clause release-nya, dan belum ada pendekatan yang personal agreement juga. Jadi kita tungguin aja. Tapi yang pasti Osimhen nggak akan dijual karena harganya 200 juta, siapa yang mau beli? PSG aja males. Dan kabarnya Mbappe juga sedang berseteru sama Nasser, dan dia udah di ultimatum nih bakal keluar. Kalau dia nggak mau perpanjang, dia harus keluar di musim panas ini. Dan gue rasa Madrid mau bayar uang mahal juga nggak masalah. Itu dia tadi beberapa info transfer dan rumor yang ada saat ini di Eropa. Jadi nanti untuk update-nya nanti gue akan kabarin lagi. So, terima kasih teman-teman yang udah nonton, udah perhatiin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih udah support. Bye.